Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan pantau sejumlah titik banjir di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak kemarin malam hingga hari ini, saudara. Hujan deras sejak Kamis pagi tadi pun membuat ruas jalan Kelapa Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 15 hingga 30 cm. Akibat banjir sejumlah pertokoan tutup. Beginilah kondisi ruas jalan Kelapa Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang tergenang banjir setinggi 15 hingga 30 cm pada Kamis pagi. Kendaraan roda 4 yang melintas harus mengurangi kecepatan. Akibat banjir, sejumlah toko yang berada di Jalan Hibrida Raya tutup. Bahkan pemotor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas PPSU Kelurahan Pegangsaan 2 menyebut air mulai naik ke jalan pada Kamis pagi yang menyebabkan meluapnya aliran Kali Sunter. Sepeda motor yang hendak menuju ke arah Semper kini dialihkan ke Bundaran Mall Kelapa Gading. Sementara di Jakarta Barat, saudara, banjir juga merendam sejumlah titik di Jalan Daan Mogot dari arah Cengkareng, Jakarta Barat. Di kawasan Jembatan Gantung arah kantor Samsat Jakarta Barat, ketinggian air sudah mencapai 50 cm. Akibatnya lalu lintas di Jalan Daan Mogot arah Cengkareng macet. Kendaraan harus antre satu persatu untuk melintas di jalur yang tergenang banjir. Kita akan pantau kondisi terkini banjir di sejumlah titik di Bekasi, Jawa Barat dan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Ada Alexander Blegur di Bekasi dan Pras di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita ke Bekasi dulu. Alex, bagaimana kondisi terkini banjir di Bekasi, Alex? Baik, Iksan dan saudara, tempat saya melaporkan saat ini berada di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Memang ketinggian banjir ini mencapai 80 cm. Banjir sendiri memang terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Kamis dini hari tadi hingga pagi ini membuat air meluap dari Kalibong yang berada di tengah perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat ini memang ketinggian air mencapai di tempat yang tertinggi mencapai 80 cm, sehingga memang kondisi ini membuat akses jalan maupun sebagian perumahan di perumahan Mas Naga ini terendam banjir. Namun memang warga perumahan Mas Naga ini memang memilih masih bertahan di rumah masing-masing karena memang kondisi rumahnya ini memang sudah ditinggikan dan sebagian lainnya ini masih berlantai 2 seperti itu. Sementara di titik yang lain juga memang dari pantauan kami Kamis pagi memang banjir juga merendam di pemukiman warga, yaitu salah satunya ada di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, dan juga di Kampung Lebak, Kecamatan Bekasi Utara. Kedua tempat ini atau dua lokasi ini di pemukiman warga ini memang banjir diakibatkan luapan dari Kali Bekasi yang memang ketinggian airnya sejak Rabu malam kemarin itu sudah mencapai siaga 3 dengan ketinggian air mencapai 460 cm, sehingga memang di dua lokasi ini sirene ataupun sistem early warning yang memang sudah dipasang oleh pemerintah Kota Bekasi sempat berbunyi dan membuat panik warga, sehingga di dua lokasi ini yaitu di Gang Mawar dan juga di Kampung Lebak ini warganya yang memang menempati pemukiman yang beririsan atau bersebelahan dengan Kali Bekasi ini akhirnya mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih tinggi. Hingga pagi ini memang kedua lokasi ini terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi dari 30 cm hingga 80 dan sampai tempat tertinggi di Kampung Lebak itu mencapai 1 meter. Saat ini kondisi air pun masih terbilang tinggi walaupun memang kondisi airnya ini menurun, namun memang jika terjadi hujan deras kembali di wilayah Kota Bekasi maupun air kiriman dari wilayah hulu yaitu dari Kali Cikias maupun Cilengsi, ketinggian air akan kembali naik, sehingga memang warga saat ini masih memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi yang berada di jalanan maupun di wilayah musola seperti itu, Ican. Terima kasih Alex Blegur.
melaporkan kondisi banjir terkini di Bekasi. Dari Bekasi kita bergeser ke Jakarta Barat, ke Jalan Daan Mogot, Jakarta. Ada Prasetyo, jurnalis Kompas TV Prasetyo di sana. Pras, bagaimana kondisi terkini banjir di Jalan Daan Mogot yang juga menyebabkan kemacetan panjang di sana? Jakarta Barat sudah mulai surut, namun dekat adanya hujan dan juga meningginya naiknya debit air menjadi besar, banjir Jalan Mogot ini kembali naik. Tadi dan turun besar, namun ini kembali naik juga 40-50 cm. Banjir ini terbuat baik dari arah Cengkareng menuju Kalideres maupun dari arah Kalideres menuju Cengkareng. Untuk saat ini pihak Sudin Sumber Air telah menambahkan sebanyak 4 pompa air. Pihak dari Jakarta Barat untuk membantu para pengguna jalan mencari jalan alternatif lain maupun untuk melintasi banjir. Baik, terima kasih Prasetyo melaporkan kondisi terkini banjir di Daan Mogot, Jakarta Barat. Terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya ada Alexander Blegur melaporkan kondisi banjir terkini di Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya di Bekasi dan juga Jakarta Barat, saudara, banjir dengan ketinggian 95 hingga 125 cm melanda permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir telah merendam wilayah Kampung Melayu sejak Rabu malam. Akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis dini hari, air pun semakin meninggi. Meluapnya air Sungai Ciliwung dan intensitas curah hujan yang tinggi menjadi penyebab terjadinya banjir. Aktivitas warga di Kampung Melayu menjadi terhambat akibat banjir. Kita langsung menuju Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang di sana. Zefanya, di belakang Anda tampak masih ada banjir yang menggenangi rumah warga. Bagaimana sebenarnya kondisi banjir di Kampung Melayu saat ini dan titik tertinggi banjirnya di mana? Ya, Isan, dari tempat kami melaporkan ini banjir sudah semakin surut, di mana ketinggian airnya ini sekitar 70 hingga 90 cm. Akan diperlihatkan juru kamera Kompas TV Yohan Bagja situasi terkini dari kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ini Anda bisa melihat sejumlah warga ini masih ada yang bisa berlalu lalang begitu ya di area pemukiman warga ini, di mana kalau melihat di tinggi tiang yang menjadi tolak ukur warga untuk ketinggian air, ini ketinggian airnya berada di bawah angka 75 cm. Memang untuk kontur jalan atau permukaan tanah di kawasan Kebon Pala ini dia semakin menurun, semakin ke dalam, semakin ke belakang ini semakin menurun kontur tanahnya, sehingga titik terdalamnya ini ada di ujung jalan, yakni sekitar 190 hingga 100 cm kalau dari pantauan kami di sini. Memang untuk diketahui penyebab terjadinya banjir di kawasan Kebon Pala ini dikarenakan air dari Sungai Ciliwung yang meluap dan juga kiriman air dari bendungan Katulampa di daerah Bogor. Begitu, ini menjadi salah satu penyebab utama sering terjadinya banjir di kawasan Kebon Pala. Dari informasi yang kami terima dari Ketua RT setempat, ini memang dikabarkan ada sebanyak 5 RT terdampak dan dari 2 RW. Begitu, yang dimana memang salah satunya yang paling parah ini adalah tempat saya melaporkan, yakni RT 13. Tapi meski demikian, Isan, kalau dari pantauan kami sejak pagi hari tadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur ini memang warga tidak ada yang mengungsi ke posko pengungsian. Warga masih memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing, begitu memanfaatkan lantai 2 rumah mereka
karena air yang tidak begitu tinggi. Dan juga selain itu pemadaman listrik ini memang juga tidak dilakukan di sini karena kabarnya dilakukan upaya pemadaman listrik ini apabila air ketinggiannya di atas 2 meter. Jadi sejauh ini warga masih dapat beraktivitas di rumahnya masing-masing. Tapi meski demikian apabila ada warga yang meminta untuk dievakuasi, sejumlah petugas dari tim SAR Polda Metro Jaya, kami lihat juga BPBD Jakarta ini terlihat selalu siaga, standby begitu, dan juga menyiagakan 1 perahu kecil apabila ada warga seperti lansia atau anak-anak kecil ini yang meminta untuk dievakuasi ke posko pengungsian. Sementara itu posko pengungsian memang dikatakan sudah tersedia juga, yakni kabarnya ada di SDN 01 Kampung Melayu. Ini selalu menjadi tempat posko pengungsian untuk warga yang berada di Kebon Pala ini. Dan selain itu juga, Ihsan, tadi kami juga sempat bertanya apakah bantuan ini sudah diterima oleh warga. Mereka di sini menantikan bantuan berupa makanan siap saji, lalu obat-obatan juga, dan sejumlah peralatan aktivitas lainnya. Tapi tadi kami juga bertanya, memang biasanya untuk bantuan seperti makanan ini biasanya tiba di siang hari sekitar pukul 1 sampai 2 siang, lalu nanti makanan kedua ini akan dikirimkan lagi menjelang maghrib untuk makan malam warga begitu. Tapi selain itu juga yang menjadi hal paling dinantikan oleh warga setempat ini adalah terkait bagaimana penanganan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir. Karena Kebon Pala ini tidak pertama kalinya terjadi, sudah sering sekali setiap cuaca buruk, setiap musim hujan selalu menjadi lokasi yang tergenang air banjir. Nah, karena lokasinya ini persis di sebelah Sungai Ciliwung, Ihsan, sehingga warga sangat menantikan apa yang menjadi upaya pemerintah. Salah satunya yang kita ketahui ini adalah normalisasi sungai yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya Sungai Ciliwung ini dilakukan normalisasi sungai begitu. Ada 2 sungai lainnya seperti Kali Krukut dan juga Cakung Lama begitu ya. Tapi tentu warga ini menantikan bagaimana pemasangan tanggul misalnya dan juga pengerukan kali di Sungai Ciliwung. Normalisasi ini dilakukan segera oleh pemerintah agar tidak lagi terjadi banjir akibat meluapnya air dari Sungai Ciliwung. Ihsan. Zevanya, warga membuat tiang pengukur sebagai indikator ketinggian banjir di permukiman mereka. Dan saat ini cuaca masih tidak menentu, diprediksi juga masih akan turun hujan. Lalu pada ketinggian berapa nanti warga memutuskan untuk mengungsi dan apakah tidak berbahaya tetap bertahan di sana? Ya, tadi kami juga sudah bertanya kepada warga yang masih memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Memang mereka menyebut selama ketinggiannya masih di bawah 2 meter, warga ini memilih untuk tidak mengungsi ke posko pengungsian. Meskipun tadi kami juga bertanya terkait pemadaman listrik yang tidak dilakukan begitu ya. Di samping itu juga kami melihat ini sebenarnya air juga masuk ke rumah warga. Tapi tadi kami berbincang dengan warga setempat, lalu juga ketua RT begitu. Memang mayoritas warga masih memilih untuk tidak mengungsi ke posko pengungsian karena masih bisa melakukan aktivitas di rumahnya masing-masing. Tapi tentu ini juga memantau bagaimana cuaca dan curah hujan yang tadi seperti Anda katakan masih belum stabil begitu ya. Maka dari itu dari petugas seperti BPBD Jakarta, tim SAR Polda Metro Jaya, lalu juga tadi ada dari suku dinas sumber daya air, ini terus standby berjaga bergantian begitu, yang juga disiagakan di sini ada dua perahu kecil kami lihat ini bersiaga apabila nanti kemungkinan misalnya air semakin tinggi dan tadi seperti saya katakan hingga mencapai 2 meter ini baru warga kemudian bersedia untuk dievakuasi ke posko pengungsian terdekat yang sudah disediakan yakni di SDN 01 Kampung Melayu Jakarta Timur. Ihsan. Zevanya Situmeyang dan juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara, kita langsung menuju kondisi terkini di Jalan Daan Mogot arah Cengkareng, Jakarta Barat, saudara. Pada sebelah kiri layar kaca Anda adalah kondisi terkini banjir yang mengendangi ruas Jalan Daan Mogot hingga menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Daan Mogot akibat laju kendaraan ini diperlambat pada ruas jalan yang terendam banjir. Dan
Dan juga tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Prasetyo dari lokasi banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat arah Cengkareng. Banyak pengendara sepeda motor juga yang harus menuntun sepeda motor mereka agar tidak melewati banjir dalam keadaan menyala hingga membuat kemacetan semakin panjang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sementara itu saudara, di sebelah kanan layar kaca Anda adalah kondisi terkini banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di Jalan Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kondisi banjir masih belum surut sejak Kamis pagi tadi. Dan saudara, kami akan terus pantau kondisi terkini banjir di sejumlah titik di Jabodetabek dalam Breaking News Kompas TV yang akan kami lanjutkan kembali usai jeda. Saudara, kita masih pantau kondisi terkini di sejumlah titik terendam banjir di Jabodetabek. Di sebelah kiri layar kaca Anda adalah kondisi terkini ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat arah Cengkareng yang tadi dilaporkan jurnalis Kompas TV Pras. Banjir masih menggenangi, tampak di layar kaca Anda juga kita bisa sama-sama menyaksikan banjir masih menggenangi ruas Jalan Daan Mogot arah Cengkareng hingga membuat pengendara roda 4 dan juga pengendara roda 2 harus memperlambat laju kendaraan mereka hingga menggunakan jalur yang paling memungkinkan untuk melewati ruas Jalan Daan Mogot, dan juga sepeda motor yang harus melewati ruas jalan yang tidak tergenang banjir. Dan juga di sebelah kanan layar kaca Anda adalah kondisi terkini banjir yang menggenangi perumahan Mas Naga di Bekasi, Jawa Barat. Tempat tadi jurnalis Kompas TV Alexander Blegur melaporkan banjir masih menggenangi rumah warga yang tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Kita langsung pantau titik lain saudara di Jakarta, yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nizar di sana. Selamat siang, Nizar. Tadi kalau di Jalan Hibrida Raya banjir masih menggenangi Kelapa Gading, dan saat ini titik lain di Kelapa Gading juga terendam banjir. Seperti di lokasi Anda, bagaimana pantauan Anda saat ini? Ya, benar Sari, Ihsan. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Rawa Indah di RW 06 RT 03, tepatnya di Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banjir ini dikatakan oleh warga sudah 6 kali terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ini. Banjir tersebut ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang terjadi di Jakarta, dan ditambah dengan kali Cakung Lama yang tidak dapat lagi menampung debit air, sehingga banjir tersebut memasuki pemukiman warga. Ya, Oke, Nizar, 6 kali sudah terjadi dalam sebulan terakhir, dan kondisi ini juga masih diprediksi akan terjadi karena curah hujan juga masih tinggi. Apa antisipasi warga untuk terkait dengan banjir? Ya, meskipun banjir, Ihsan, warga masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing, dan sejumlah petugas dari Kelurahan dari Pegangsaan 2 juga sudah disiagakan di lokasi banjir jika warga membutuhkan untuk dievakuasi. Ya, Ihsan. Kalau untuk jangka pendek, untuk mengatasi genangan banjir saat ini, baik itu di permukiman warga maupun juga jalan raya, apa upaya dari pemerintah setempat di sana? Apakah mengaktifkan sejumlah pompa atau seperti apa, Nizar? Iya, benar sekali. Tadi di Jalan Hibrida juga sudah disiagakan sejumlah pompa portable untuk menyedot jumlah titik yang berada di kawasan Kelapa Gading yang masih tergenang banjir. Dan juga di sini di Kali Cakung Lama ini juga sudah dilakukan upaya pengerukan kali oleh pemerintah setempat agar bisa menampung debit air yang lebih banyak lagi. Untuk di lokasi saat ini Anda melaporkan, apakah air ini sudah masuk dan menggenangi dengan kondisi yang tinggi di rumah warga?
Ya, benar sekali, Ihsan. Ketinggian bervariasi dan sudah memasuki area rumah mereka, dan sejumlah warga juga masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Dan juga petugas juga sudah disiagakan di area lokasi ini. Ya, Ihsan. Ya, untuk Jalan Hibrida Raya, jalan besar di Kelapa Gading juga masih terendam hingga saat ini. Nizar, bagaimana aktivitas ekonomi di sana saat ini? Ya, benar sekali, Ihsan. Mengingat banjir yang cukup tinggi di Jalan Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara ini, sejumlah area pertokoan juga sudah tutup sementara karena area parkir mereka juga sudah terendam banjir karena sudah sejumlah kendaraan juga tidak bisa melintasi di area tersebut. Baik, Nizar, mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami kondisi terkini di Kelapa Gading, di tempat Anda melaporkan saat ini, di mana warga masih tetap bertahan meskipun banjir menggenangi permukiman mereka saat ini, Nizar. Ya, banjir masih merendam di kawasan pemukiman warga Rawa Indah ini, tepatnya di RW 06 RT 03 di Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meskipun banjir sudah memasuki area rumah mereka, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing. Meskipun demikian, sejumlah petugas dari Kelurahan Pegangsaan 2 juga sudah disiagakan bila mana warga sudah membutuhkan untuk dievakuasi. Baik, terima kasih Nizar Ramadika melaporkan langsung kondisi terkini banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saudara, di layar Anda dapat menyaksikan kondisi terkini baik di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kondisi banjir yang menggenangi ruas jalan dan mogot di sebelah kiri layar kaca Anda, dan juga kondisi terkini di Bekasi, Jawa Barat. Di